Dan saya mau mendobrak hal-hal seperti itu walaupun saya dikritik. Maka satu saat saya diundang pengusaha kaya raya, juragan batubara plus anggota DPR. Delalah acaranya bareng dengan penyanyi dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Saya disuruh ngaji 1 jam. Selesai acara, sama-sama suruh tanda tangan nerima bayaran dari panitia. Artis dangdut dikasih uang 150 juta. Kiai yang ngaji dibayar 75 juta. Saya ambil, saya kembalikan. Pak pengusaha, gak usah dibayar saya. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Artis dangdut hanya nyanyi 5 lagu, buka titik jelas. Asole 5 lagu, pamer bokong, pamer baju seksi. Hati-hati, kalau mengidolakan Kanjeng Nabi sesuk ning akhirat bareng Kanjeng Nabi. Kalau mengidolakan artis dangdut, hati-hati. Di pada masa bakal mendapatkan alamat palsu. Paling kalau memangku kurang. Ya lah boleh ayu, lah tua-tua ini gitu. Cekel lemak kabeh. Kan bandingannya marem. Salah satu hikmah cewek gemuk itu supaya tidak mudah dibanting, malah banting kok. Saya bilang, Anda itu lucu Pak pengusaha. Lah pripun Gus? Artis dangdut Anda undang hanya nyanyi 5 lagu. Yang value yang didapatkan masyarakat bisa kita perdebatkan. Anda hargai mahal. Sementara kiai yang Anda undang entah sebagai pencitraan atau membangun akhlak dan moralitas, Anda hargai lebih murah dibandingkan penyanyi dangdut, artis dangdut. Saya bilang Bu, kalau begini caranya, selamanya anak Indonesia hanya akan bercita-cita menjadi artis dangdut, tidak ada yang mau menjadi kiai. Kenapa? Karena merasa santri itu gak ada harganya. Ngundang kayak gitu diwenehi pira-pira mau ikhlas. Pejabat ngundang saya itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? Bisa menghadirkan Gus Miftah, jamaahnya banyak. Sementara ngundang artis hanya untuk ya. Celakanya di mana? Kiai diundang suruh datang dengan penuh keikhlasan, sementara pejabat punya kepentingan. Bajingan lah. Satripun Gus Miftah paling pitutur luhur keparwa kula maosaken pantun dhumateng Gus Miftah. Tuku roti bolu ning pasar gaji, tuku kerupuk mentah ning Pak Karta. Dalu niki kita saged ngaji kalian Gus Miftah saking Yogyakarta. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Syaibul Ma'had Kyai Khairani saha para keluarga lan dzurriyyah ingkang estu kaula tanggi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara haflah khatmil Quran sekaligus Haul Kiai Haji Muhammad Gusti Ugi Nyai Hajah Sri Siti Solihah Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin Uringin Jajar Meranggen Demak. Apa Bu? Kok kamu cerewet? Uringin Jajar. Bapak Ibu warga masyarakat Meranggen Demak rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa sowan, walaupun keadaan saya masih lemah karena 2 hari saya sakit. Namun demikian, rasa sakit itu tidak menghentikan semua aktivitas saya. Bulan ini 2 kali saya ngaji di luar negeri, di Singapura dan di Hong Kong. Ada beberapa mu'alaf yang menyatakan masuk Islam melalui saya. Saya berangkat ke Bengkulu, selesai pulang saya jatuh sakit. Tadi saya nanya, malam hari ini pengajian di mana? Di Meranggen. Tempat siapa? Yai Khairani. Saya ingat-ingat, sopo to cah iki. Ternyata saya ingat beliau ini adalah pembimbing skripsi saya di Unisula. Maka saya selalu mengatakan, minimal kalau tahu saya sowan dalam keadaan sakit, itu satu-satunya alasan adalah karena saya mencintai guru saya, minimal pembimbing skripsi saya. Maka saya selalu mengatakan, seseorang yang mencintaimu takkan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu dan takkan mencari alasan untuk melepaskanmu. Maka malam hari ini saya bilang, makan permen, minumnya susu, kayak orang Meranggen, I love you. Tapi bohong. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya muliakan, terlebih lagi kemudian saya disampaikan sama manajemen saya, bah acaranya Khatmil Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya itu sebenarnya paling gak pede ketika bertemu dengan para hafidhul Quran. Kenapa demikian? Salah satu pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal ketika bertemu dalam mimpinya ketemu dengan Allah, beliau sampaikan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, bima taqarrabal abdu ahabba ilaika. Wahai Tuhan, bagaimana caranya ketika seorang hamba itu pengen dekat dengan Engkau? Bagaimana seorang hamba menunjukkan rasa cintanya kepada Engkau? Kalau rasa cinta seorang laki-laki kepada perempuan mungkin dilakukan dengan memberikan hadiah. Kayak mas-mas hadrah ini umpama, kamu senang sama cewek, berusaha kirim chatting melalui WA. Tapi ingat, dia yang chatting melalui WA akan kalah dengan dia yang menyebut namanya di dalam doa. Tapi ingat, kalau toh kamu berdoa, bisa jadi setiap malam kamu menyebut namanya di dalam doamu. Tapi kamu juga tidak boleh kecewa kalau dia tidak ditakdirkan untukmu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana ketika seorang hamba itu pengen menunjukkan rasa cintanya, kedekatannya dengan Allah? Kula kedah pripun Gusti, kata Imam Ahmad bin Hanbal.
Ternyata Allah kemudian berfirman, Allah berkata bi qiraatil Quran, dengan cara membaca Al-Quran. Lebih lanjut lagi kemudian dikatakan apa? Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen mendekat dengan kiai, caranya adalah dengan nyuguh tegang. Kamu modus ya? Kamu gondrong? Kok tidak mau ke sendiri kan ngerot tegan pengajian malah kayak yang pantai. Yang pantai itu seksi-seksi. Ini tua-tua tuh lah melekat. Yang menaruh belas. Alhamdulillah baju gue paling podo ini. Karena aku jadi malu. Cahku itu juga ngomong. Sehati. Kan mereka udah tua. Aku mau nggak panggung gitu lah. Kere. Ini podo ya ngomong. Untung yang pakai banyak. Cuma kalau cuma satu, kan dikira suami istri ya. Tapi orang nggak percaya. Masa istri saya gemuk? Lemu. Nggak usah insecure dengan kegemukanmu. Cowok sekarang lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu alasannya? Kenapa cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lagian kalau kamu dibilang, dasar kamu gemuk, santai saja. Sorry, saya gemuk karena makan nasi, bukan makan hati. Gawe aja mau ngelemu nih. Padahal aslinya ya. Kenapa zizi? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kemudian disampaikan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki takallum, berbicara langsung, telepon langsung, chatting langsung dengan Allah, caranya adalah falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Disebutkan dalam riwayat lain, akrimu ahlallah fid dunya, muliakanlah keluarga Allah yang ada di dunia. Ini kalau perintah ini dipahami oleh orang yang tidak ngerti ilmu tafsir, tidak tahu asbabun nuzul dan asbabul wurud, pasti berbahaya. Kok Allah punya keluarga? Ternyata ini adalah cara bagaimana Allah memuliakan kepada hambanya, yang sang hamba ini hafal dengan apa yang menjadi kalam-kalamnya Allah atau hafidhul Quran. Maka kemudian dijawab, gila halillahi ahli fil ard, apakah bagi Allah itu punya keluarga di muka bumi ini? Kemudian jawabannya adalah ahlullahumul ladina yaqra'ul Qur'an. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terkhusus orang yang menghafal Al-Quran. Maka Ibu, inti dari pengajian Khatmul Quran itu sebenarnya apa? Bagi kita yang anaknya belum bisa ngaji, apalagi belum hafal Quran, ini menjadi spirit, menjadi semangat. Saya nggak perlu ngomong besok hafal Quran ini akan memberikan mahkota kepada bapak ibunya.
akan memberikan syafaat kepada sekian banyak keluarganya. Anda pasti sudah tahu. Yang menjadi problem itu, Pak Mukhtar Ngapunten, kadang-kadang begini, orang hafal Quran, tetapi di dunia ma'isyahnya ini pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Ini menjadi problem. Apal Quran, tapi uripe ra kepenak. Apal Quran, uripe kurang. Sehingga kemudian apa, pandangan orang awam kepada orang yang hafal Quran ini menyepelekan, adalah nggih apa hafal Quran, mangane kangelan. Padahal mohon maaf, tolok ukur di dunia itu orang akan dilihat dari ma'isyahnya. Saya sendiri selalu berpendapat bahwa urusan dunia itu harus idhar, bukan ikhfa. Coba dibaca, Rabbana atina. Pertanyaan saya, cara membacanya fit dunya, idhar atau ikhfa? Fit dunya. Idhar apa ikhfa? Idhar. Urusan dunia itu harus jelas. Fit dunya, membacanya secara idhar. Urusan dunia itu jangan remeng-remeng. Artinya apa? Lah nyileh yo nyileh, utang yo utang, menei yo menei, bayar yo bayar. Kita kan kadang-kadang leda-ledi jualan es teh, sing ngombe kancane dhewe. Antara nagih kon bayar karo pekewuh. Nggih napa mboten? Ini kan bedanya tipis, kon bayar kok kancane dhewe, orang bayar aku ki bakul. Gayane pun mboten usah. Koncone minggat padu karo bojone. Wonge ya teko. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe kuning. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya berharap santri itu mengerti betul tentang kaidah wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu kan jenisnya ada dua, mu'rab dan mabni. Nah, di mana posisi santri? Santri hari ini tuh mohon maaf, mu'rab apa mabni? Seharusnya santri itu mu'rab, dinamis, bukan mabni, statis. Santri hari ini harus dinamis, bukan statis. Santri hari ini harus optimis, bukan pesimis. Santri hari ini menjadi problem solver, bukan troublemaker. Santri hari ini harus menjadi imam, tidak hanya sekedar menjadi makmum. Santri hari ini harus menjadi trendsetter, bukan hanya menjadi follower. Dan saya role model di bidang itu. Anak muda NU sekarang yang menjadi role model orang-orang kayak kita. Saya mampu mendobrak satu hal yang dianggap tabu. Contoh, dulu yang dihargai di kalangan pejabat, pengusaha, itu rata-rata siapa? Bukan ustadz, artis. Kalau ngundang artis dibayar mahal, kalau ngundang kiai dan ustadz dihargai apa adanya. Betul? Apalagi kalau sudah nyanyi mangku pur, mahal. Kayak cangkeme sapa. Saya ngapa lagi? Mergo kula awake iki ra penak mong dilak-balik mau. Kadang-kadang kita tuh nggak fair menghargai mereka yang tafaqquh fiddin. Saya ingin membuktikan kaidah bahwa may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan olehnya oleh Allah, maka akan dibaikkan agamanya. Kan kaidahnya begitu. Kemudian apa? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka dia akan dibaikkan dunianya. Tapi coba Anda lihat, kenapa orang-orang yang baik akhiratnya kadang-kadang hidupnya justru nelangsa.
Salah satu penyebabnya apa, Pak? Kita itu nggak fair sebagai masyarakat. Coba Anda lihat, ketika ada orang berpenampilan mewah, kok yang berpenampilan artis, kita gampang memberikan pemakluman. Oh ya maklum, artis. Tapi kok yang berpenampilan mewah kiai, orang akan mengatakan apa? Kiainya berlebih-lebihan. Ini logikanya di mana? Kalau ada artis di hotel mewah, orang akan mengatakan apa? Maklum, artis. Kalau kiai yang berada di hotel mewah, loh kok kiainya kayak gitu? Ini problem. Kalau artis punya mobil mewah, orang mengatakan, sus, maklum artis terkenal, bayarannya larang. Tapi begitu kiai yang menggunakan mobil mewah, oh kiainya hubud dunia, mencintai dunia. Ini logika-logika Belanda yang dulu memang dibuat. Bagaimana kemudian anak Indonesia itu nggak pede jadi kiai, Pak? Dan saya mau mendobrak hal-hal seperti itu, walaupun saya dikritik. Maka satu saat saya diundang pengusaha kaya raya, juragan batubara plus anggota DPR. Delalah acaranya bareng dengan penyanyi dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Saya disuruh ngaji 1 jam. Selesai acara, sama-sama suruh tanda tangan nerima bayaran dari panitia. Artis dangdut dikasih uang 150 juta. Kiai yang ngaji dibayar 75 juta. Saya ambil, saya kembalikan. Pak pengusaha, gak usah dibayar saya. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Artis dangdut hanya nyanyi 5 lagu, buka titik jelas. Asole 5 lagu, pamer bokong, pamer baju seksi. Hati-hati, kalau mengidolakan Kanjeng Nabi sesuk ning akhirat bareng Kanjeng Nabi. Kalau mengidolakan artis dangdut, hati-hati. Di padang pasar bakal mendapatkan alamat palsu. Paling pol memangku kurang. Ya lah boleh ayu, lah tua-tua ini gitu. Cekel lemak kabeh. Kan bandingannya marem. Salah satu hikmah cewek gemuk itu supaya tidak mudah dibanting, malah banting kok. Saya bilang, Anda itu lucu Pak pengusaha. Lah pripun Gus? Artis dangdut Anda undang hanya nyanyi 5 lagu. Yang value yang didapatkan masyarakat bisa kita perdebatkan. Anda hargai mahal. Sementara kiai yang Anda undang entah sebagai pencitraan atau membangun akhlak dan moralitas, Anda hargai lebih murah dibandingkan penyanyi dangdut, artis dangdut. Saya bilang Bu, kalau begini caranya, selamanya anak Indonesia hanya akan bercita-cita menjadi artis dangdut, tidak ada yang mau menjadi kiai. Kenapa apa? Karena merasa santri itu gak ada harganya. Ngundang kayak gitu, ada pura-pura mau ikhlas. Pejabat ngundang saya itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? Bisa menghadirkan Gus Miftah, jamaahnya banyak. Sementara ngundang artis hanya untuk oh ya. Celakanya di mana? Kiai diundang, suruh datang dengan penuh keikhlasan, sementara pejabat punya kepentingan. Bajingan lah, ayah. Coba. Saya cerita ini kemudian didengar sama Gus Kautsar. Pelosok. Saya diajak sowan kepada abahnya Gus Kautsar, Yaidah, Kiai Sepuh Pelosok hari ini, adiknya Yaidin almarhum. Kemudian Yaidin ini sangat sayang sama saya. Saya diajak sowan. Saya pikir saya mau dimarahi. Oh ini mau cari yang diceritakanlah perihal itu Pak Yai Khaironi kepada Yaidah. Abah, iya nih, Gus Miftah ini kan kalangan pejabat pengusaha teng Jakarta BUMN. Niku kiai larang ramu Mbah.
Miturut Abah berikut. Saya pikir saya mau dimarahi sama Yaidah. Jawaban beliau apa coba? Ra'aitu ahakul hak hakul mu'allim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Harus ada anak-anak muda NU yang berani seperti Gus Miftah. Sehingga apa? Santri-santri itu punya harapan bahwa jadi kiai itu juga bisa keren, bahwa jadi kiai itu juga bisa hidup enak, terpandang. Faktanya kemudian yang terjadi apa? Sekian banyak artis-artis yang kemudian jatuh cinta dengan saya, kemudian ngaji ala NU. Sebelumnya mana? Rata-rata yang berani dan diterima oleh kalangan artis itu kalangan Salafi Wahabi. Tapi coba Anda hari ini lihat trennya apa? Artis seneng ngaji sama Kiai NU. Saya besok berangkat haji bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Yang mungkin dulu orang mengatakan susah nembus artis-artis top di Jakarta. Faktanya Raffi telepon, bro temenin gua haji dong. Ya bro. Wila cangkemmu. Aku ya jual mahal dikit. Emangnya aku cowok apaan? Sehingga kemudian apa? Ini akan menjadi trendsetter bahwa santri-santri seperti di pondok pesantren Hidayatus Sholihin ini punya role model bahwa ternyata jadi kiai itu bisa keren. Oh nol. Ini bocah-bocah hadrat takon, kowe wani nglamarku, wani nglamar anakku pekerjaanmu apa? Kamu jawab. Penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Paling calon mertuamu bilang, alah cah hadroh paling duitnya mau sarung. Kamu bilang sama calon mertuamu, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Wah isinya ini dia cilik. Ibu apa yang saya muliakan? Ini yang saya maksud bahwa santri itu harus dinamis, bukan statis. Sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, kalau berbicara masalah ikhlas gak ikhlas, kita akan lihat seberapa banyak orang di kalangan pejabat itu yang ngundang saya karena punya kepentingan. Saya ini kan kebetulan ditakdir oleh Allah falikuli syai'in maziyah. Makom saya itu bukan makom orang alim, tapi makomnya artis, selebritis dan pejabat. Apa? Ya iya kan saya sering masuk acara RCTI itu, setajam silit itu kan. Jadi mu'rab itu berarti dinamis, bahkan berani ngambil resiko. Artinya begini, para santri ya, anggaplah saya kan dari para santri dirungokke karo wong tuane, supaya wong tua itu juga bangga punya anak santri gitu loh. Betul Bu? Adik-adik yang khotimin, kamu semangat nih. Sambil lihat Gus Miftah sambil berdoa khatimat, ya Allah anugerahkanlah saya suami seperti dia ya Allah. Ya kan berdoa kan boleh-boleh saja. Berdoa itu seperti orang bersepeda, cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Kamu suka sepedaan? Kalau suka sepedaan, saya ingatkan, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Apalagi di Demak banyak jalan berlubang. Itulah bedanya Jakarta dengan Demak. Kalau Demak banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan.
Kamu tahu bedanya mobil baru sama pengantin baru? Bedanya kan satu. Mobil baru ada lubang dihindari. Pengantin baru ada lubang, itulah yang dicari. Ya. Tapi loh, urung lah, masa orang ngerti, orang paham. Ingat Rabi Le, walaupun saya tahu, jomblo itu free hati. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Siapa? Janda lemu. Perawan kupingmu itu. Iya. Wis tahun 6 ya Bu ya. Kalau quote Gus Miftah tentang pernikahan itu apa? Menikahi orang yang kamu cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kamu nikahi adalah kewajiban. Maka sebelum menikah bukalah matamu lebar-lebar, setelah menikah tutuplah matamu rapat-rapat. Wong lanang itu tenang. Sebelum menikah itu seolah-olah nggak ada perempuan yang mau sama kita, tapi begitu telah menikah seolah-olah semua perempuan mau sama kita. Godaan wong lanang itu. Mila, kenapa Allah takdirkan perempuan itu menjadi manusia yang paling cerewet? Jawabannya jelas. Wedok cerewet, lanang jek neko-neko. Apa meneh wedok ora cerewet? Jadi cerewetnya wong wedok iki ya ono manfaate. Tapi lah sampai ora kuat karo cerewete bojomu, siapkan lato-lato di rumahmu. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Nah, kayak banser nih gini, wetengmu aja gede. Wong lanang iki lek wetenge gede biasanya lato-latonya cilik. Tahu gitu Pak. Kang Wahid. Nah, ini lato-latonya kisut. Malah mbok ibu ngono, lato-latonya tutupi. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa bedanya santri yang dinamis sama yang statis? Apa perbedaannya orang yang optimis dengan pesimis? Ya, malah di foto-foto bandel sing lemu iki ngopo? Kamu penasaran dengan lato-latonya? Malah di foto setengah badan yang bawah. Nah, aku tak pikir-pikir apa ya wong wedok kok menangan. Ya mereka ki mau. Wong wedok menangan ya wong lanang jeng golek cara. Apa meneh wong wedok kalah. Maka Allah sengaja takdirkan itu menjadi perempuan yang menjadi makhluk yang unik. Wong wedok ini karakternya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul loh badan. Sak gagal-gagai banser wis ning pengajian galake kaya ngopo. Ning omah kate bojone. Ya kok banter Yai Khaironi lho lah. Salim-alime diketak bojone goblok dadak. Aku siapa yang bilang? Podo kok bilang. Luwih parah.
Kita sih bukan takut dengan perempuan, menghargai perasaan perempuan. Itu saja. Lha kan kok usah gagak-gagak banjir ning dalan kaya macan, ning omah kaya kucing ta kan. Meyang. Tapi saya punya pengalaman, punya teman polisi intel. Lungon dilalah HP-ne ketinggalan. Buka karo bojone. Penasaran. Buka karo bojone. Goleki foto, kira-kira foto cewek seksi apa ora, ternyata aman. Fotonya apik kabeh. Goleki video, ana video 19 detik apa ora. Hati-hati, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Karena versi panjangnya saya baru nunggu dari Pak Kiai Khairon. Bila videonya aman, foto-foto nggak ada yang mencurigakan. Akhirnya dia penasaran, pengen buka kontak HP-nya. Kira-kira ono jeneng cewek apa ora? Ternyata di situ ada beberapa nama yang dia curiga. Yang pertama, ditulisi Amazing Woman. Penasaran, ini sapa Amazing Woman? Ditelepon sama dia, Amazing Woman. Ternyata ibunya suaminya. Amazing Woman. Kemudian ditelepon lagi, ada nama Special Woman. Ini sapa meneh? Ternyata begitu ditelepon, ibu mertuanya, mbok sing wedok. Apik gitu. Terakhir ada apa lagi? Bidadari surgaku. Ditelepon. Sopo iki? Begitu ditelepon ternyata istrinya. Aku. HP-nya langsung ditutup, dikasih ke suaminya. Akhirnya saking senengnya dia punya perusahaan, hasil bulanan dikasih suaminya 40%. Mas, kamu bener-bener suami yang setia. Akhirnya yang terjadi apa? Suaminya pergi, buka HP langsung telepon tukang gas. Ternyata selingkuhannya. Ngomong caranya. Intel dilawan. Saya Pak Yai, saya ke Belanda sama teman saya super kaya lah. Gus, saya mau ke toilet dulu, tolong HP saya dipegang. Oh siap. Begitu dia masuk toilet, HP-nya bunyi incoming call, security. Saya batin, mosok kelasnya satpam berani nelfon majikan. Dia keluar dari WC, saya tanya, bro ada telepon, siapa Gus? Security. Oh satpam. Begitu jalan saya bilang, saya nggak percaya itu satpam. Mana mungkin satpam berani telepon majikan? Dia jawab, sopo kuwi? Bojoku Gus. Jadi dalam kontaknya ditulis security, bajingan tuh. Orang lanang kurang ajar. Begitu baru menikah, bidadari surgaku. 5 tahun menikah, istriku. 10 tahun, security. 15 tahun, mak lampir. 20 tahun, Israel tangan. Kenapa wedok yang ngerti nih? Wong lanang ki rasa mau remote, rasa mau seneni. Wong lanang kok mau onek-onek, ora rasa mau seneni mati dhewe. Jare ki ya mati dhewe. Kula balik kula mun kondo. Wong wedok sing apik itu wa in amartaha atau ada. Dikongkon wong lanang manut. Khusus wong meranggen. Wong wedok sing apik kuwi wong lanang urung njaluk sing wedok wis nawani. Ini ana bojomu sing nyah-nyah lho. Bojone mlebu kamar, nyoh. Asik. Cacul nyah-nyoh saset. Lah jelas. Kalau mau jelap-jelap barang ki opo. Malah jelap-jelap. Sing lanang karo njaluk sing wedok wis. Nah,
Isu sing lanang rong njaluk wedang, wedangi. Sing lanang rong njaluk sarapan, sarapi. Sing lanang rong njaluk susu. Perong paham. Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Nggak ngerti, karena jumlahnya 2. Kalau 1 sup. Ada satu tokoh wayang yang seumur hidupnya dia tidak pernah minum susu ibunya. Sama Aku. Oh no, tokoh wayang yang seumur hidupnya dia tidak pernah minum susu ibunya. Buta Cakil. Wah, ya cangkeme ngene. Ini sumbokne iso remuk susu kita. Kok kamu ngebayangin yang enggak sih? Jenengmu sama lek? Oh insya, tapi kamu jenengmu? Iya, jadi wong rasa ganteng-ganteng. Teori ini lah wong lanang ganteng biasanya bojone elek. Contohnya anak Nabi Adam kan kawin sila. Lak sing lanang rupane elek sing wedok ayu, lak sing lanang ganteng sing wedok elek. Maka bersyukurlah kamu yang jelek-jelek. Insya Allah sik bojomu remuk. Rasa ganteng-ganteng, sekarang cowok good looking itu kalah dengan cowok good rekening. Betul Bu? Ya, saya kisah mau delok lookingnya apa rekeningnya. Orang kan cowok jangan bilang oh berarti cewek matre, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Karena di balik wajah istri yang glowing itu berangkat dari suami yang gulung koming demi good rekening. Bilang, apa mbok-mbokmu sing ngarep iki mau arep ketemu aku jam 10 dandan jam 5 sore kan. Nganti alis koyo galengan. Kadang-kadang batin aku jenenge rayu apa papan karambol. Udah kebak. Kebak ledak. Lah sing tua-tua niki murah lele, paling udah FIFA nomor 4. Lah kok sing mbak-mbake berkhataman kayak bes. Larang. Waduh aku. Pak Yai Khaden, kita itu bisa membuktikan perempuan itu susah diatur oleh suami, cukup dari alisnya saja. Itu dalil yang membuktikan laki-laki tidak bisa ngatur istri. Lah kepiye, jangankan awake dhewe ngatur bojo, aturane Gusti Allah wae dirubah, dikerok, entek, dilukis dhewe. Goblok banget aku. Apa rumangsane lukisanmu ki luwih apik tinimbang lukisane Gusti Allah to yo. Ruwakno aku bingung. Apa gedhi? Wis sesuatu apik dandane dhewe. Apa ora rumangsa apik-apik lukisanmu jek apik lukisane Gusti Allah. Mbok delok penampilan iki Irsad lu jujur. Kowe polos, paling baju siji, baju siji, sarung siji. Malah mungkin enggak sempakan saya. Biasa. Malah sepil matamu, sepil saat. Kayak santri lagi lucu banget. Bocah cuwili ini kasih kayak naik Pak Kiai. Gosok sempake kancane bocah ilmu. Ah goblok banget ini. Dan mangkat sholat dinggo, pas sholat melotok. Kalau gosok kok sempak iki. Ini kepiye to iki? Lah gosok sandal iki nalar. Gosok sarung nalar. Gosok sempak. Kesulus-sulus sekolah, melayu di masjid, kalau ngarep masjid melotrok. Iya kan? Apa bedanya santri optimis dengan pesimis? Yang tadi saya bilang wal ismu minhu mu'rabun wa mabni.
Bu, saat ini ngatain, kalau ada contoh, tiga apa tadi? Kopi, gede ya Allah. Entah makam Sunan Kalijaga. Sawit. Ini Bu, belajar sama kopi, tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai. Orang-orang ilmu. Bagaimanapun yang hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo. Gue pilih raimu ono tai lalat mau kebak panu. Ayo. Nah, apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Kalau seandainya cangkir ini isinya separuh, biasanya yang keluar, kalimat yang keluar dari mulut kita itu no, masih separuh apa tinggal separuh? Biasanya apa? Tinggal separuh. Ada yang jawab tinggal separuh, ada yang jawab masih separuh. Itu kalimat sederhana, tapi bisa menjawab apakah kita termasuk orang yang optimis atau pesimis. Bagi orang yang mengatakan masih separuh, itu adalah orang optimis. Kenapa? Karena yang dilihat itu isinya bukan kurangnya. Tapi bagi orang yang mengatakan tinggal separuh, dia pesimis. Ternyata manusia itu lebih banyak yang pesimis dibandingkan yang optimis. Maka segala sesuatu yang dilihat itu biasanya kurangnya, bukan lebihnya. Contoh, kenapa perempuan kok reko-reko nyuntik irung pesek menjadi mancung dengan cara disuntik dengan menggunakan solikin? Silikon yang nyuntik namanya dokter solikin. Orang solikin baik. Karena yang dilihat itu fungsinya yang kurang, bentuknya yang kurang, bukan melihat fungsinya. Dia lebih melihat kepada kekurangan dari bentuk fisik dibandingkan dia melihat fungsionalnya. Kudune lak sing delok senajan to pesek, alhamdulillah masih bisa digunakan sebagai alat untuk bernapas. Tapi kan sing delok mboten niku. Alah kirungku pesek isin aku. Reko-reko disuntik. Saya itu punya jamaah di Jogja, dibawa ke Singapura disuntik. Apa yang terjadi setelah suntik silikon? Seumur hidup pilek kelamari-mari. Ayo modar aku, ayo. Ya biar ciptaan Gusti Allah kok merubah. Orang itu kan sudah dengan menggunakan ukurannya masing-masing. Maka kamu nggak boleh iri dengan temanmu yang mancung umpamanya. Santai saja, Bu. Bukankah kita diingatkan? Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Lawang pesek lama-lama panjang umur Pak Ibu. Wong ambekane ngirit. Asing mancung-mancung cepat mati. Ambekane boros. Tolak bilang kubulnya gede-gede. Zizi. Maka menjadi pribadi yang optimis itu menjadi penting. Apa bedanya optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam setiap peluang. Kalau orang optimis yang dilihat peluangnya, orang pesimis yang dilihat masalahnya. Sama-sama kasusnya, dengan kacamata yang berbeda akan melahirkan pandangan yang berbeda. Contoh, awal mula saya bergelut dengan dunia lokalisasi. Orang menganggap dunia lokalisasi itu penyakit, penyakit masyarakat, bahkan dikatakan sampah masyarakat. Orang yang dianggap sampah masyarakat, saya berpikir ulang, sampah saja masih bisa didaur ulang. Sampah masyarakat yang kemudian dipandang sebelah mata sebagai kaum marginal, bagi saya ini sebuah peluang untuk dakwah. Maka di saat orang semuanya menjauhi, saya masuk.
Di saat orang benci dengan PSK, saya justru mendatanginya. Di saat orang hanya bisa memaki, saya justru datang untuk belajar bareng ngaji. Yang dulu dianggap orang masalah, sekarang jadi problem. Mohon maaf, yang dulu dianggap problem dan masalah, sekarang menjadi solusi. Bukankah kemudian agama itu hadir sebagai sebuah solusi, bukan sebagai sebuah problem? Makanya kemarin skripsi saya sama Pak Khaironi ini berbicara tentang apa? Al-Mizah Al-Miftahiyah, metodologi belajar yang menyenangkan. Bahwa agama itu asik, bukan sebagai problem tapi sebagai solusi. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan seorang bule cantik dari Australia yang mendatangi saya di Pantai Kuta. Saya punya acara di Polda Bali. Selesai saya ke Pantai Kuta. Senormalnya wong ning Bali pengen jalan-jalan. Ternyata di situ banyak sumur, susu dijemur. Saya lagi duduk menikmati air kelapa muda. Ini mbaknya datang pakai sempak, pakai kotang tok. Langsung saya buatin. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Begitu dia datang, dia mengatakan, "Excuse me, are you Gus Miftah?" Ternyata dia tahu saya, ternyata dia follower saya dari Australia. Asik. Sorry. Aku terkenal Irsa, sorry. Follow piro? Telu. Followernya telu. Bapaknya mboknya adine. Nah, singkat cerita dia tanya begini sama saya. Gus, mau ketemu, dia bilang, I want to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Dia mengatakan apa, Bu? Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Saya kok mikir, manusia itu tanpa agama hidupnya lebih nyaman. Kenapa? Karena nggak perlu ada aturan. Saya tanya, contohnya apa, Mbak? Orang Islam tuh banyak aturannya. Cowok seneng sama cewek harus menikah. Beda dengan kami. Kebetulan dia datang dengan pacarnya. Dia kumpul serumah, ke luar negeri bareng, di Australia bareng, tanpa berada pada ikatan yang sah, namanya lembaga pernikahan. Dia cuma pacaran. Kalau istilah orang Meranggen barangkali kumpul kebo. Maka hati-hati, jangan pernah kumpul kebo, karena kalau sampai kamu punya anak namanya gudet. Guys, kalau kamu tak kasih uang, ditabung apa diceleng? Ditabung, jangan diceleng. Kenapa saya lebih sepakat ditabung? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Pertanyaan dia begini, kenapa agama itu justru menjadi problem bagi kami, bukan sebagai solusi? Saya bilang, Mbak, kamu tahu kenapa agama itu banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia itu banyak maunya. Punya aturan saja, Pak, itu masih dilanggar. Contoh, wong lanang wis dikai peraturan, lak seneng karo wong wedok iki kudu khidbah. Wala junaha alaikum fi ma aradtum min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Undang-undangnya bagaimana? Ya, masyarakat sabab, wahai para insan dan pemuda-pemuda yang lainnya, manis tato amin kumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa punya istatok kemampuan, segeralah menikah. Fa'innahu mohon maaf. Fa'ilam yastati fa'alaihi bisawm. Kalau nggak bisa menikah, kamu puasa saja. Kan begitu. Kenapa disuruh menikah? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tapi undang-undang nikah yang murah tetap saja kita langgar. Lah awakmu hitung cah nom. Piye-piye rabi kuwi luwih murah tinimbang mangkupura. Ning nyatane banyak orang tertarik mangkupura dibandingkan menikah. Bahkan sudah menikah tetap mangku. Kok Gus Miftah ngerti? Ngerti wong aku kiai ini purel. Tidak hanya pengalaman nih, praktisi. Makanya saya cangkem. Saya kira cukup, ternyata suhu bos. Saya bukan suhu, kepala suku.
Loh, kan saya punya prinsip, Bu. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal, jadilah orang yang adabnya tinggi atau jadilah orang yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Kiai lonte. Ini kepiye to orang ini? Irsan malah jawab modaro. Kiai larang. Marah jadi ini larang rane lonte. Lokalisasi yang dianggap problem bagi saya ini peluang, bener. Coba hari ini media sosial ini bisa kita lihat sebagai sebuah solusi, juga bisa kita lihat sebagai sebuah problem. Bagi penghafal Quran, anak di pondok, medsos itu problem. Tapi bagi dunia dakwah, medsos ini peluang. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengamplifikasi kajian-kajian seperti Kiai Khaironi, dakwah-dakwah beliau bisa kita viralkan. Sehingga hari ini pertempurannya itu mohon maaf di wilayah medsos. Bagaimana orang Ahlussunnah kayak kita itu harus mampu berjaya dengan menggunakan medsos kita. Sehingga saya katakan, kalau dulu zaman Kanjeng Nabi dakwah itu bil lisan, kemudian zaman sahabat bil kolam, zaman Wali Songo seperti Kanjeng Sunan Kalijogo itu bisa sakofah dengan budaya. Hari ini dakwah yang paling efektif dengan bil medsos, menggunakan media sosial. Sehingga apa? Santri yang baru khatam Quran, Anda nggak punya peluang untuk posting di medsos, karena Anda mungkin nggak punya medsos untuk menjaga hafalan Quranmu. Tapi kewajibanmu yang non santri ini hendaknya mengamplifikasi acara seperti ini di medsosmu. Sehingga mohon maaf kalau orang bilang begini, Gus, kalau kita itu mau beramal soleh diposting takut dikira riya. Persoalannya adalah kalau orang beribadah dan berbuat baik tidak berani posting di media sosial, maka di TikTok yang FYP itu orang-orang yang posting maksiat. Problemnya adalah orang yang posting maksiat bangga dengan kemaksiatannya, sementara orang yang posting kebaikan takut dibilang riya. Maka saat waktu itu Atta Halilintar, Raffi Ahmad dibully gara-gara posting tentang sedekahnya, dia tanya sama saya, Gus, sebenarnya boleh nggak sih kita posting kebaikan? Contoh saya sedekah, saya bilang boleh. Buktinya apa? Yang namanya sedekah itu boleh billaili wan nahar, boleh di waktu malam, boleh di waktu siang. Sirra wa alaniyah, boleh sir sembunyi, wa alaniyah atau terang-terang. Sekarang kalau kemudian kita buka TikTok, Bapak Ibu mohon maaf, kalau orang baik nggak mau posting kebaikan, maka yang terjadi adalah TikTok akan dikuasai oleh ahli kemaksiatan dan keburukan. Betul? Kenapa kita nggak berani posting kebaikan kita? Bukankah Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya? Oh tidak, selama hatinya hanya berharap kepada Allah. Doktrin itu salah. Sehingga apa? Dakwah Ahlussunnah menjadi terbatas. Sekarang orang maksiat saja ditambah-tambahkan oleh makan daging babi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya di mana? Penjara. Makanya santri Demak, kalau toh harus viral, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Makanya bocah-bocah YouTuber itu, sing matane golek duit saka cangkeme kiai iki. Kayane berkah kiai, berkah pemaling cangkeme kiai. Selain kowe iki mau YouTube ki, potongan-potongan yang bagus kamu viralkan di Instagram, di TikTok. Sehingga mohon maaf, jangan kalau kita buka TikTok yang viral, yang FYP,
Justru yang seksi-seksi, saya pernah Pak Kiai malam-malam buka TikTok, itulah FYP. Ada perempuan pakai jilbab, bajunya dibuka, direkam. Hai guys, susuku gede guys. Delalah FYP. Kan mau nggak mau aku lihat. Loh, kan saya tahu undang-undangnya. Ya Ali, la tasbihin nadrah fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang lain bukan untukmu. Maka begitu melihat yang seksi, ya sorry, saya lihatnya cukup sekali, tapi yang lama. Oh, potong yang cangkem. Nadroh itu cuma sekilas, nadroh set, memandang lahdotan, cuman sebentar. Jadi begitu memandang begini langsung dialihkan. Yang repot kalau saya di klub malam, di depan ada cewek seksi, saya lihat langsung saya alihkan, set, ternyata lebih gede lagi. Set ono meneh, set ono meneh. Alhamdulillah, astagfirullah. Arsat, kamu rasa melu-melu? Gak akan kuat iman. Bapak Yai Khaironi lo tak ajak, Sunan Kuning umpamanya, dipastikan mau masuk nggak mau keluar. Karena puskesmas, pusat kesenangan mas-mas, supaya bisa karaoke, kata rock dibuka, oke. Ayo selawat. Tak veteran itu kalau mau cengengesan banget. Ini jenenge hatur apa ini? Bagus selawat. Ya, tadi pintunya sholawat, sesuk Gus Miftah karo Yai Khaironi mlebu surga, sing ngancani bocah-bocah bagus sholawat. Ini yo kuwi, aku karo Yai Khaironi kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tak. Keteplak. Paling irsat takon, enak mboten Yai Khaironi cangkemmu kuwi. Selawatan. Alamatnya anak soleh, Sarah. Wes mau, urung. Oh iya. Gue apa vokalis? Kok wajahmu gak meyakinkan? Kita cemburu, kita omongan apa orang? Ya apa gue, acak-acak. Ini lampu merah kan? Panci. Ini soal korbannya malah kayak Bibli. Nah, selawat ini yang pede. Jangan bisa. Wah, itu malah yang dekem neng WC itu. Ini boneka selawat itu pede. Jadi Kanjeng Nabi bareng karo malaikat Jibril. Kalau ini halal bilalal akbar teng kanju selawat minal balutfi. Saya ngaji kula kali apa lutfi. Kalau lagi bejo banget. Rampung ngaji, saya diajak masuk ke kamarnya Abah Lutfi, dibukake tentang Muhammadun Basarun Lakal Basyar. Jadi kalau hari ini ada orang berani mengatakan bahwa kemuliaan malaikat Jibril itu di atas Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan orang tersebut tidaklah mati kecuali dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Pak Yai Khaironi, kalau ngomong bahasa ini, lah malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu sebenarnya matur apa dawuh? Ini ngomong jole. Karena sama-sama bahasanya, ketika ketemu dengan subjek yang berbeda, maka akan melahirkan makna yang berbeda. Contoh, sama-sama qala. Ketika setelah qala Allah, maka qala di situ artinya apa? Bukan Allah berkata, Allah berfirman. Ketika disambung dengan qala Rasulullah atau qala Nabi, maka menjadi Nabi bersabda. Kalau menjadi qala Yai Khaironi, maka menjadi apa? Yai Khaironi dawuh. Kalau irsad kepada Pak Yai Khaironi, qala irsad, maka bahasanya menjadi irsad matur. Pertanyaan saya, kalau Jibril datang kepada Nabi membawa pesan Allah, itu dawuh apa matur? Tetap matur, Pak. Malaikat Jibril matur kepada Kanjeng Nabi membawa dawuhnya Allah.
Kita itu kadang-kadang orang Jawa itu begini, Pak. Kita itu kelangan Jawane gitu. Padahal awalnya dhewe iki mukhibine Kanjeng Sunan Kalijaga, kudune ra kena kelangan Jawane. Saya ada banser datang ke pondok saya, foto-foto. Ini iki. Gus Miftah, kula saring sang banser, rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, selajengipun monggo Gus Miftah matur. Jadi goblok men. Sing bener niku lak kula niku sowan apa kula rawuh? Kula sowan. Lah Pak Yai Khaironi tindak teng pondok jenengan. Jangan katakan Pak Yai Khaironi sowan ke pondok ke rumah saya, salah. Pak Yai Khaironi rawuh teng gubuk kula. Podok karo kalimat malaikat Jibril. Maka orang yang mengatakan kalau malaikat Jibril itu dawuh kepada Kanjeng Nabi, berarti seolah-olah Anda mengatakan Jibril itu lebih mulia dibandingkan Kanjeng Nabi. Sing bener malaikat Jibril matur marang Kanjeng Nabi beto dawuhe Gusti. Jadi namanya dawuh itu dari atasan kepada orang yang di bawahnya. Suami kepada istri itu dawuh, istri kepada suami matur. Bu, jenengan nang dalem itu kalau bojone basa apa mboten? Serang ngira rupa-rupa kaya ngene iki. Jenengan bodoh ini karo bojone salaman apa sungkeman? Emang salaman, ra mungkin sungkeman. Alah, rampung salat iki bojone golek, "Pak, kosong-kosong ya, Pak." Model lho. Sungkemane sing lanang dilungguhke sing gagak, katane iki sing wedok laku dodok. Kaya bojo kula. Bojo kula nak sungkem 30 menit nganti nangis-nangis. Tak takoni, "Ngopo kowe nangis?" "Kelingan dosa." "Mboten, Mbah." "Lah ngopo nangis?" "Sikil kula jenengan pidak." Matane. Bojo kan sungkem Kawula matur dumateng asring panjenengan Bapak, mbok menawi kula gadah kelepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu satawa lemah sacara godhong sasuwe kayu sacoklat. Kawula nyuwun agungi samudra pangaksami Bapak niku jenenge matur. Kosong-kosong. Wong lanang ya jawab sing kepenak, kadang-kadang sing wedok matur apik. Kawula ngaturaken sugeng riyadi menawi kula gadah kelepatan saking masing ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu satawa lemah sacara godhong sasuwe kayu sacoklat. Kawula nyuwun agungi samudra pangaksami Bapak. Sing lanang jawabane apa? Ya pada-pada. Jangan. Kok kudune dijawab sing kepenak. Ya Bune, aku wong lanang oke salah, awakmu wong wedok sing gedhe pangapurane, cah cilik oke sangune, sing gedhe kapan rabine. Ya rasa baper saat takoni karo mbahmu. "Le, kapan kowe rabi?" Jawabane, "Kapan si Mbah mati?" Ngono. Lah wong jodoh kan aja lah kabeh urusane Gusti Allah. Kok ngono cerewet. Ayo alamat anak soleh. Dicekel niku penyanyi piye? Oh, Cipacapan. Nah ibu-ibu ini asal rondo kaya ini, nyekel mik ini. Nah santri putri ini. Tapi zizi. Alamate anak soleh iku papat tandane mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane. Ya Rasulullah Sallu ala Nabi Muhammad. Ini suaramu apik. Sing gede. Ini dulu apa ini? Apa ini keras enggak ya? Ini santri niki kabeh. Betul. Cangkeme sopo? Ya ki pasti aku le ora mau dhewe ngono kuwi sing semua aku goblok. Kowe minggator rene. Malah mau dhewe. Oh aku ngerti ngopo cah iki cilik. Gedean kipas. Ya Allah. Jenenge semua tadi. Ngene-ngene.
pengajian paling nyantai sedunia Pak ya. Lungguh ngarep dhewe tungkae selonjor. Nah, rumah sana itu nggak meledak-meledak. Pedi biar nyoh. Jajal wacanan kitab taklim. Salah satu adab santri itu tidak boleh memanjangkan kaki di hadapan kiai. Itu malah nyoh. Nggak mulus tuh mending. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Mulus matamu. Kenapa buat dari sampingnya ya kan? Pede, gimana? Apa asam urat ya? Kalau tambani, asam urat itu obatnya cukup gula batu. Gulanya diwenehi ke asame, wadune nggih nutuki urat. Aja. Lanjut mboten iki. Napa men rampung mawon iku? Cangkem larang dulu. Sapa sing larang dulu. Suka ketinggalan. Kamu jangan begitu. Aku malu. Kita larang diri. Orang melurune cerewet kamu. Nah, saya kira pengajian yang pakai karena ini lano kota infak. Dompet mana 1.000, semacam belumnya 100 apa 1.000. Pamu 1.000. Kebun binatang delok kunyuk sangune 1.000. Delok munyuk lho 1.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Larang kiai napa munyuk uyu? Jenengan lho ngajeni kiai napa munyuk? Sawat pisan aman. Tadi ngene nyok. Kok ngene. Nah ibu bapak rahimakumullah yang saya cintai, hari ini ada perdebatan sangat panjang soal kemuliaan. Bagaimana hari ini kita dipertontonkan di media sosial antara kelompok habaib dengan oknum kelompok habaib dengan oknum beberapa kiai. Yang sebenarnya saya itu malu betul ketika harus berbicara ini, tapi ini jadi penting. Saya dari dulu diajarkan oleh orang tua saya bahwa kemuliaan itu berangkat apakah dari nasab atau dari ilmu. Padahal kita sering ingatkan juga as-sorofu bil adabi labin nasab. Kemuliaan itu dengan adab bukan karena nasab. Tapi teng Indonesia niku berbicara nasab itu seolah-olah penting banget gitu. Sehingga orang-orang yang kemudian tidak punya nasab yang dianggap baik ini malu untuk membicarakan orang tuanya. Kemuliaan seseorang itu pada akhirnya bukan diukur dari nasabnya. Bukankah kita diingatkan wa syarrul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah ketika seseorang mempunyai nasab yang hebat, dan ketika ada orang hebat saat itu dia mengatakan apa? Mbahku mbiyen luwih hebat tinimbang wong iki. Tapi di saat dia mengatakan mbahku lebih hebat, posisi dia bukan siapa-siapa. Orang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan mbah saya. Padahal saya selalu mengatakan kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Umpama ibu-ibu kan milih, aku njaluk dadi keturunannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu ekspektasinya. Faktanya keturunannya Sunan Joko Kali. Lah karepe ngono pengen dadi keturunannya wali. Tapi kan kita nggak boleh milih. Fungsi kita tahu nasab itu hanya untuk apa sih sebenarnya? A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Ketahuilah nasabmu untuk menyambung silaturahmi di antara kamu. Lah, kita jangan terjebak kepada perdebatan ini. Bahwa dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu wajib dihormati, iya.
Walaupun kemudian yang menjadi perdebatan adalah apakah habaib itu benar duriannya Kanjeng Nabi atau tidak. Karena istilah habaib paling populer hanya ada di Yaman dan di Indonesia. Kalau di Arab itu nggak ada istilah itu di Arab Saudi. Mereka malah bencinya minta ampun dengan karangan habaib. Mereka menganggap keturunan Kanjeng Nabi itu bukan habaib, tetapi sayyid dan syarif atau perempuan syarifah. Nah, kulon itu jadi kelingan. Maksud kulon mungkin begini, walaupun Anda hanya anak seorang petani, bapakmu duduk kiai, tapi tetap kamu harus pede menatap masa depan kamu. Umpamanya asal bapakmu ora kiai, ora apa-apa. Kudu mati dadi kiai dhewe. Aku mbiyen dipek mantu karo kiai gede tak tolak, Bu. Isin aku. Ana kiai top kiai horon, moro teng kula. Gus, gelem ra tak pek mantu. Langsung kula batin. Iki lah aku ngomong orang mesti tersinggung. Kula matur, kula tak istikharah piye. Nah, ini bocah-bocah hadrah lak di pilihan, kowe istikharah. A apa B istikharah. Tapi ingat, sebelum kamu istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis istikharah ora ana sing gelem merolos. Istikharah ora ana sing gelem. Akhirnya kowe nangis. Kupinang engkau dengan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Karena aku sadar diri hanya akan menjadi tamu undangan di hari pernikahanmu. Iya, rasa ngono. Kalau ditolak, cintamu ngomong karo Kiai Haroni, pakai kuatnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupku. Kalau waktu itu mulai, tang masjid dulu. Saya surat istikharah. Kulo niku belas ora yakin. Padahal sing ngaji ngepek mantu kulo niku kiai top. Anake yo wayu. Oh saking ayu nih, wayu. Padha karo iki saking lemu nih, lawang. Wah, iki yo saking gurune kowru. Manuke cewile. Kalau orang Jawa nggak tembak-tembakan mati dhisik. Tak tembak lho, wis kadung dor mati di sana. Tembak kesuwen. Tak kumpleng lah. Tak terus tak plok wis rampung. Nah, akhirnya hasil istikharah saya mengatakan apa, Pak? Kan disebutkan ma khaba man istakhara wala nadima manis tasar. Tidak akan menyesal orang-orang yang beristikharah dan tidak akan merugi orang-orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Kula musyawarah karo Gusti Allah. Saya memutuskan apa? Saya tidak mau menerima pinangan anaknya kiai besar. Jadi mantu. Pikiran saya apa, Bu? Lah kula dadi mantune kiai gede. Belalah Allah takdirkan saya menjadi orang besar. Maka orang akan mengatakan apa? Ya lumrah Miftah kae dadi kiai gede. Wong duwe maratuwa gede. Umpama kula ora iso gede, orang akan menghina saya. Alah gobloke Miftah, duwe maratuwa gede kok mantune ora iso gede. Padahal saya punya keyakinan innal fata mayaquluha anadza, laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya, bukan ini loh mertua saya. Jadi lah awakmu dikonco wong tapi rasa gaya us. Aku ki nganu lho, iki cedak banget karo Gus Miftah lho. Aku pengajian lungguh dengan dini rasa gaya, rasa gaya. Tunjukkan kamu besok lebih hebat daripada Gus Miftah. Ngono Sat. Besok pengajian itu mau pengajian akan disampaikan oleh almarhum Irsad Al-Mukarram Pak almarhum. Waktu itu dengan kula nopo ya sangat. Ya Allah ya Rabb, kula pengen golek maratuwa sing biasa-biasa mawon. Bila perlu gampang tak apusi. Kabul katanya. Maratuwaku biasa-biasa wae. Sehingga umpama saniki kula dianggap wong gede, saya enggak punya beban mental dengan mertua saya. Saya enggak punya beban. Bapak saya bilang, kowe mulane Lampung nih, bla 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 bla. Mboten Pak, kula mboten bakal nampa warisan saka jenengan. Soalnya apa? Jenengan ora sing diwarisi. Lho, lah ngomong mbah iki lah kula ngomong mbah. Aku tetep apal kok. Kula niku tasik mungkin urutane iji Mambun Demak.
Miftah Maulana Habibur Rahman, di Bapak Kiai Muhammad Muradi, di Bapak Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Liman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas Muhammad Besari. Makame teng Ponorogo, nomor 9. Mbah kula niku kaya 7 turunan. Ning kula nomor 9. Dadi entek-entek. Serauman. Padha karo Irsad, gandenge turunan. Ning dalane nanjak, terus serang ganteng Irsad. Mbah Muhammad Besari itu duwe bapak namanya Kiai Anom Besari, makame teng Caruban. Duwe bapak Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Duwe bapak namanya Raden Demang. Duwe bapak Pangeran Demang. Duwe bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Duwe bapak Susuan Praworo. Duwe bapak namanya Raden Tenggono. Sultan Tenggono Raden Patah Prabu Brawijaya. Dadi lek diurut kula niku nomor 18 saka Prabu Brawijaya, nomor 17 saking Raden Patah, nomor 16 saking Sultan Trenggono. Loh, berarti aku yang mesti di Demak laku pada jadi sedulur jenengan ngaku-ngaku. Berarti kula niku dulure wong Demak ngoten. Wong mbah kula niku Raden Patah niku urutan 17. Urutan 18 Prabu Brawijaya. Urutan 16 Sultan Trenggono. Tapi kan kula iki senior. Kula duwe mbah umpamane Sultan Trenggono, Raden Patah. Sopo ora kenal, sing mboten kenal Raden Patah. Maka membanggakan nasab bagi saya malu. Mbahku Raden Patah, mbahku Sultan Trenggono. Aku duwe mbah Muhammad Besari, duwe cucu Hasan Besari, duwe murid Pangeran Diponegoro. Kok saya membanggakan mereka sementara saya nggak punya prestasi apapun? Kudunilah isin. Itu problemnya para Gus hari ini. Mengatakan bapaknya orang hebat, duwe pondok gede, sementara anaknya belum siapa-siapa. Iya ngono nggih. Jangan mengatakan oh bapakku duwe pondok, sing duwe pondok bapakmu dudu awakmu. Jadi bebannya anaknya Yai Khaironi ini lebih besar dibandingkan Yai Khaironi. Kenapa? Dia punya beban mental. Bapakku koyo ngene, kalau sampai saya nggak minimal sama atau lebih hebat dibandingkan bapak saya malu. Kan kudune ngoten. Kok Gus bangga banget ki lho, aku anake kiai gede, sing gede iki bapakmu, Cuk. Dudu awakmu. Cuk. Nah, artinya kalau kemudian dikatakan bil ada bila binasab, bil ilmi la binasab, anak-anak santri hari ini yang merasa bapakmu bukan kiai, Anda punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang hebat. Santri, semangat toh. Doa karo Gusti Allah. Supaya kemudian apa? Kita punya prestasi seperti orang tua kita, bahkan lebih. Kula nyritake mbah kula, Muhammad Besari Hasan Besari ini. Muridnya sinten, Pak? Ronggo Warsito. Muridnya sinten? Cokro Aminoto. Muridnya sinten? Pangeran Diponegoro. Jenengan pirsa, siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Ibu-ibu lah ngerti, tak wene hadiah. Aku nggawa hadiah. Nama lahirnya adalah Ontowiryo. Nama kompletnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Ayo. Apa kowe ngerti nama aslinya Raden Ajeng Kartini? Ora ngerti. Nama aslinya adalah Harum Putri Indonesia. Harum. Merongos. Nah, langkah kita untuk menjadi orang hebat, bukankah kita diingatkan idza sadaqal asmu wa du'as sabil? Kalau niatnya baik pasti ada jalan. Kalau bahasanya cah kampus apa? Where there is will, there is way. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kalau bahasa saya tidak. Where there is will, there are ways. Jalannya ini banyak. Milo lawan wong top santri tak kandani le. Lakukan 3 hal. Niteni, neroke, nambahi.
Kalau bahasanya Pak dosen Pak Khaironi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau bahasa saya niteni niroke nambahi. Kok kayak jadi wong top caranya kepiye? Lah kula ngene iki wau. Selalu mengambil jalan yang orang lain tidak ambil. Wong wedi ceramah ning gereja, kula malah ceramah ning gereja. Konsekuensinya saya dibully. Tapi orang lupa, dari saya ceramah di gereja banyak orang masuk Islam gara-gara saya. Kula ceramah ning gereja tahun 2021 di Jakarta. Sing masuk Islam pinten? Lebih dari 20 orang. Dari Amerika, dari Belanda dan lain sebagainya. Sampai hari ini sudah 250 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kalau begitu Hong Kong, wong telu, teng Taiwan, wong limo. Problemnya adalah Gus kula mboten alim. Kalau dikatakan alim, dari sekian banyak kiai NU sing paling goblok niku Miftah. Tapi saya tahu bagaimana kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Kalau bahasanya Mbah Dim, guru kula saking Kendal, almarhum almarhum Mbah Dim Rais, Buya Dim, dia mengatakan apa beliau? Miftah itu gambaran dari qalilum minal yakin, khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Mungkin ilmunya titik, tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak yang orang ilmunya banyak, tapi hasilnya minimal. Aku sing goblok li, iso Islam ke orang 250. Mosok awakmu sing alim ra iso. Kalau orang ini mengatakan apa? Gus Miftah cuma menang viral. Loh, nyatanya dapurmu pengen viral, ya viral-viral. Gimana nih? Apa viral itu bisa didesain? Oh nggak bisa Pak. Kalau viral itu bisa didesain, mohon maaf. Harusnya orang yang punya uang itu viral. Calon-calon presiden memviralkan dirinya sendiri. Nyatanya pasang baliho sak nggon-nggon yo ora viral kok. Lah Allah ora sakit. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gobloknya enggak ya? Tak jawab. Oh aku goblok tapi payu. Daripada kowe pinter cangkemmu ora payu. Jadilah orang alim santai wae. Memaksimalkan apapun yang Allah titipkan kepadamu. Ibu-ibu kayak ngoten. Problemnya adalah begitu anak rampung metu saka pondok, kok delalah anakmu nganggur. Sing biasanya protes ki cangkeme wong tua. Anak mulai saka pondok, anaknya ra duwe pekerjaan kok nganggur. Ibuke mulai ngomyak. Biasanya bajune ijo jilbabe kuning. Kowe iki rampung mondok li, cilik tak gedheke goblok tak pinterke. Rampung mondok kok nganggur. Dek kowe kapan balas budi wong tuamu? Ini kalimat yang menyesatkan bagi anak. Hak Anda apa minta balas budi dari anak? Bukankah orang tua itu kewajibannya nyekolah ke anak? Anak kewajibannya belajar, guru kewajibannya mulang. Soal besok dia besarnya jadi apa? Kuwi mboten tanggung jawabnya anak, mboten tanggung jawabnya guru, mboten tanggung jawabnya pondok. Tetapi urusannya Gusti Allah. Kok iso-iso wong tua nuntut? Sesuk kowe balas budi karo ibumu kapan? Umpama kula dadi anake kula jawab, "Ki ngopo jenengan njaluk balas budi kalih kula? Wong kula mbiyen jenengan njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Ngincenge ora kok ngono lak jenengan." Kok iso-isone njaluk balas budi karo aku? Ya ngono. Mondok. Soal sesok dadi apa urusannya Gusti Allah? Bukankah kita diingatkan man aslaha akhiratahu fa aslaha Allahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya maka Allah akan membaikkan dunianya. Ning yo mau lho. Wong lah berjuang tentang agama kaya kula. Lah sekolah saiki wis penak karo penak. Biyen zaman kula berjuang, godaane napa? Summala'atiyan naum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Godaannya dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Songko ngarep musuhnya sapa? Anak. Alah pak jenengan dadi guru agama bayarmu pira urip ra iso kepenak. Songko mburi bojo cangkeme cerewet. Wis. Pak aku isin di bojo kaya awakmu penghasilannya ora jelas. Apa meneh awakmu mengudin, Pak iso rezeki ngenteni wong mati. Menyek lah karo mudin. Lah duwe mantu mudin iki belas ra pede. Lah duwe mantu polisi buanggane mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mati. Polisi mati sing bungkus.
Tentara mati sing bungkus motif. Bupati mati sing bungkus motif. Pegawai negeri mati sing bungkus motif. Modin mati bungkus dhewe. Kok sia-sia karo motif. Digodho sangka anake, sangka bojone, mara tuwane. Kula ngrasake yu melu mara tuwa pirang-pirang taun. Ora ana enak-enake belas tak kandha. Loh, jalan hidup saya harus punya cerita. Saya ikut mertua supaya sesuatu Irsad dan teman-teman kok ndelok ditakdir melu mertuamu, kowe iso belajar saka pengalamanku. Saenak-enake manggon karo mertua nih, mesti ora enak, mending ngontrak dhewe walaupun sak kamar. Ono wae masalah. Soalnya itu lombe iki lak mau 5, madhep mantep mangan melu mertua. Malah M10 barang kok dadakno. Madhep mantep mangan melu mertua muring-muring menantu meneng mawon. Ora urun kok cerewet. Akhirnya malah M15, madhep mantep mangan melu mertua muring-muring menantu meneng mawon, mertua mati menantu melu marisi. Mertua ku yang jawab sak geleme M1 le napa Pak? Matamu. Tapi ini wow adik-adik santri, bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Makanya kalau ada orang sukses, yang kamu lihat adalah bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Setelah wong kaya kula niku prosesnya panjang. Wong kula ngaji teng lokalisasi tahun 2000, viral baru 2018. Setelah 18 tahun kula nyawang pupu baru viral. Asbab virale nyawang pupu. Pupune sapa? Ora wong pura, yo lonte barang. Untung aku kuat. Umpama sing ditakdir Kiai Mukhtar bahaya. Kalau mau nyekat ke jenggot ya Allah. Apik men pupune ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu, saben jam 12:30. Aku ki loro lho iki. Wis ngompet ya aku. Aku ki nyawang Irsad ikat mau wajahe loro iki. Mbahku mumet apa memang Irsad bermuka dua aku enggak ngerti ya. Kok bojomu ayu le. Rondo anak 5. Duh, pulang rabi karo rondo nyenang kene. Gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Maklani jawab wis tau. Wis toh, mau percaya. Asaku firisi asaku firrosi. Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Iki ku apa yang rezeki dhewe-dhewe kok. Bapaknya profesinya apa? Pak Lurah. Kuli, kuli ora mungkin, kuli jame apik iki ora gaya li kuli. Ya. Oh bos mebel ketok rupane ukir-ukiran. Rezekine sangka mebel, bapake mungkin sangka napa. Lha Banser iki lho belajar karo Banser. Kula ngomong, salah satu manusia paling ikhlas itu adalah Banser. Nah, takoni TNI Polri Banser ibarat pundi Gus yo Banser. TNI Polri napa gaji, Banser ora. TNI Polri SK-ne mlebu bank, Banser ora ono SK-ne sing mlebu bank. Kan ora mungkin, mosok SK diklat diutang lho ora mungkin. Ora kok Banser hebat ya mergo SK-ne ra payu. Tapi nyatane uripe berkah. Duwe anak papat yo alhamdulillah iso mondok kabeh. Ngene mboten? Ya nyatane yo urip. Padahal gini nyuwun sewu, pendidikan dhewe tuku seragam yo bayar dhewe, mangkat pengajian dhisik dhewe mulih kari dhewe salah-salah dikeplaki karo komandane, panitiane lali rokoke ngono. Jawab bener, perlu dirokoki bagus kok bener iki. Ngomongnya Kiai Khaironi. Kiai Khaironi top sudah mulai mengurangi rokok jamaahnya. Awak Heroni, mungkin ini jarang kalau jawab. Napa Gus Miftah niku mboten ngerokok? Kula niku alhamdulillah Bu. Dari cilik sampai saat niku rong tau ngrasake rokok.
Dan saya nggak seneng rokok. Bapak saya itu perokok berat. Sampai usia 70 tahun beliau masih merokok. Nah, kulo sampai khawatir waktu itu. Mang bapak kulo dalil, awakmu ngerti dalil? Rokok apa? Berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Lah dene ngertos, rungokno dhisik. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Oh, aku ya ngono. Wah, ra iso kalau ke wong tuwa ya. Akhirnya mulai kula gawake buku bahaya merokok. Pak niki mang waos bahaya merokok. Diwaca oleh bapak kula. Seminggu kemudian alhamdulillah bapak saya berhenti membaca. Uang lah kalau rokok. Alhamdulillah kalau rokok. Lah, ternyata saya ngajarin botol rokok ini bapak kula. Jadi biar niku Pak Ibarat, kula mulih keng pondok. Bapak kula ngomong ngeten, "Lihat aku seneng, aku ngerti kowe seneng ceramah." Nggih, Mbak. Pripun? Aku kondo yo. Kowe iso lagi kiai penceramah. Aja ngerokok. Lho, bapak mau ngerokok kula mboten nang salah. Rungokno dhisik. Mumpung kowe rong kadung. Maksudnya pripun? Al alimu idza tama la yaqulul haq. Wong alim iki lak toma. Ora bakal iso ngomong hak. Contohnya toma pripun, Mbak? Kiai kuwi salah si tomae karo jamaah. Lak ngerti kiai ini ngerokok, jamaah dhewe sowan kiai ora nggawa rokok ya ora kepengin. Kiai khorene kan rokoke opo ya? Maka otomatis senajan to kiai ini orang njaluk, jamaah niku kepikiran gawake rokok kiai. Kiai ini dhewe lak disowani karo jamaah ya kadang-kadang mikir, kira-kira jamaah kae nggawa rokok apa ora. Alah ngomong, mboten Gus, lah cangkemmu mesti kok apa. Kanca-kanca kula enggak cacah nom. Lah, akhirnya bapak kula kondo. Kowe rasa ngerokok. Kowe iki minimal orang ngerokok, ngurangi tomakmu karo jamaah. Bahasa itu membekas banget. Maka kenapa saya enggak ngerokok sampai hari ini? Sikile jenengan tindak nggen kula, wis ora perlu nggawa rokok. Wong kula ora ngerokok. Maksud saya apa? Ya nggo mentang wae. Aduh, Pak. Lebih mahal cangkemmu. Dulu lebih mahal. Orang urunnya cerewet dulu. Santet meteng. Kira santri-santri mriki nggih sing dereng kebacut ngerokok, tak kandhani rasa ngerokok. Ora lak mati. Ndene aku ora ngerokok ya biasa-biasa mawon. Bola golek mantu seneng sing rokok napa mboten? Ada Gus Miftah. Bagaimana jantungnya saja dijaga apalagi anakmu? Iya, ngono saat. Nah, bisa dong rokok ketok cangkem ireng ngono. Orang rokok nih. Wah, calon mantu yang baik. Mudah-mudahan jadi menantunya Mak Lampir gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukurlah anak-anak kula panjenengan sami sakit khatam Al-Qur'an, mudah-mudahan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga bisa memberikan syafaat kepada kita orang tuanya. Amin Allahumma amin. Orang sami mikir sesuatu rezeki kepiye. Allah memberikan hidup berarti Allah memberikan kehidupan. Gak mungkin Allah memberikan nyawa tidak memberikan alat untuk nyambung nyawa. Tidak mungkin Allah memberikan hidup tanpa memberikan alat untuk hidup. Jangan sampai kita kalah karo entong. Entong niku njero godhong gedang ora tau dibuka, begitu dibuka lemu. Padahal entong niku ora tau nyambut gawe, entong niku ora tau macul, ora dodolan mebel. Ning nyatane entong lemu. Kenapa mboten? Orang no ceritanya entong kok stroke kalau ceritanya. Anda tahu kenapa stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Mosok awake dhewe kalah karo cecak. Lagu ini cah cilik itu yang paling kula senengi mung siji, cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Awake dhewe duwe sikil loro, duwe tangan loro, duwe pikiran alumni pondok pesantren kok kalah karo cecak. Cecak kira iso mabul merayap di dinding. Rezekinya ditakdirkan oleh Allah bisa terbang. Wujudin apa? Nyamuk. Kuwi umpama kudu protes, cecak iki protes. Jenengan mboten adil Gusti. Kula ora iso mabur, napa rezeki kula mabur? Ternyata mekanisme keadilan Allah berlaku. Pertanyaannya, cecak yang mendatangi nyamuk, napa nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap. Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock. Cecak aku ning kene, hap, lalu ditangkap. Mangan cuk kadang. Masa kita kalah karo cecak.
Semoga anaknya jadi wong apik-apik. Insyaallah ketemu di hari-hari berikutnya. Oke? Mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga. Sebenarnya saya bisa nginceng surgane Gus Miftah kaya ngopo, aku bisa nginceng awakmu kaya ngopo. Inceng-incengan. Ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an min ahli dzikri wa ya Allah min ahli ibadati wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhal innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kanthi murih ridane Gusti Kang Maha Kawasa nuninggih Allah Subhanahu wa taala adicara wit Purwomadya dumugi wasani sedaya saged lampah kanthi gancar lancar sedayanipun. Kula minangka pranata cara mbok pilih dalu menika wonten dalap Kang Sulukura kirang tata inggih